Dan dari Pekanbaru ini ternyata beliau adalah upline dari Pak Samuel ya, yang mengajak Pak Samuel bergabung di 3i Networks ini. Kalau Pak Samuel saja sudah luar biasa, kita simak kisah dari upline ya, yaitu kita lihat saja slide-nya. Iya, testimoni dan yang kedua datang dari Pak Aston Pasaribu, Goal Agency yang sudah bergabung di Maret 2014 dan mencapai Goal Agency di Januari 2016. Goal Agency itu income-nya 25 sampai 30 juta per bulannya ya teman-teman. Dan ini sangat luar biasa sekali pencapaian dari Pak Aston dan latar belakang mantan karyawan. Ya, sekarang ternyata banyak sekali mantan karyawan di sekitar kita karena banyak juga yang diberhentikan dari pekerjaan dengan akibat situasi ekonomi yang tidak menentu dan juga pandemi. Dari Pekanbaru kita langsung belajar bagaimana seorang mantan karyawan bisa mencapai kebebasan finansial dan juga kebebasan waktu dengan memiliki bisnis terbaik yang sedang booming saat ini. Selamat malam, Bu Esther. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak Goal Agency, Pak Aston? Ya, sehat Bu Esther. Ya, baik. Kita sebelum nanti masuk ke sharing ya, teman-teman semua, kita dengarkan dulu Pak Aston akan bercerita ya sebagai seorang mantan karyawan yang 5 tahun yang lalu mengenal 3i Networks ini dari mana dan kenapa sih Pak memilih untuk bergabung di 3i Networks? Ya, saya memilih bisnis 3i Network karena memang Bu Esther jujur, saya mantan karyawan hanya sebentar, ya, kurang lebih 2-3 tahun. Habis itu saya dikenalkan dengan MLM dan MLM sampai sekarang di network. Kurang lebih sudah 22 tahun di network marketing. Pada awalnya saya ditawarin, saya memang jujur pada saat kondisi keterpurukan, Bu Esther. Tetapi saya lihat programnya ini sangat bagus, akhirnya saya langsung tancap gas. Dan saya nggak peduli latar belakang ke depannya seperti apa, yang penting saya coba dulu. Dari mana kita tahu dalamnya sumur kalau nggak diukur? Dari mana kita tahu bagusnya bisnis ini kalau nggak dicoba? Itu sebenarnya moto dari saya. Ya, jadi saya nggak pedulikan bagaimana, yang penting saya terjun dulu gitu dia. Oke, jadi Bu Esther jujur, saya menjalankan bisnis ini, gimana kita mau paham orang nggak dicoba? Benar, itu aja prosesnya gitu ya. Oke, itu di awal. Terus yang kedua, ketika dia bertanya, pikir-pikir dulu. Setelah saya menjalankan bisnis ini, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu banyak cobaan, tapi saya buat itu menjadi hikmat untuk bertahan di bisnis ini. Jujur, banyak penolakan, bagaimana. Terus dikatakan, saya pikir-pikir dulu katanya. Apanya mau dipikirkan? Ya kan, ini nggak perlu dipikirkan, tapi dikerjakan. Itu kalau saya. Terus saya pelajari dulu. Masuk sekolah, belajar dulu atau daftar dulu? Pasti daftar dulu, baru belajar. Kalau dipelajari dulu, apa yang mau dipelajari? Orang belum mendaftar. Itu konsep saya memang sering teknik closing yang saya lakukan, Bu Esther. Tapi akhir-akhir menjalankan bisnis ini, karena dulu masih manual, ya biasalah, masih merintis bisnis ini, belum ada yang sukses. Terus ada lagi, saya lihat dulu pastornya sukses, baru saya masuk. Setelah saya udah masuk, udah sukses juga, toh nggak mau juga. Tapi yang di PHP-in, tetapi itu yang membuat saya semangat menjalankan bisnis ini, sehingga sampai sekarang bertahan teman-teman. Jadi kuncinya dia adalah bertahan. Jadi moto saya hanya dua, bertahan dan siap menyelesaikan masalah. Ya, hanya itu kuncinya. Banyak orang yang bertahan, tapi nggak siap menyelesaikan masalah. Akhirnya cabut juga dari bisnis ini, keluar dari bisnis ini. Banyak orang siap menyelesaikan masalah, kepada downline, kepada upline, kepada crossline, siap menyelesaikan masalah, tapi tidak bertahan. Akhirnya hengkang juga dari bisnis ini. Jadi kuncinya adalah bertahan sampai sukses dan siap menghadapi masalah. Itu dia. Ya, bertahan dan siap menyelesaikan masalah. Masalah itu harus diselesaikan, bukan dilihatin aja, gitu dia. Jadi gejolak bisnis ini saya naik, akhirnya pernah jaringan saya 700 orang rontok, kandas Bu Esther.
tinggal sampai ke titik nol. Nah, akhirnya karena kebetulan saya nggak ada upline, makanya saya bilang upline saya itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena begitu saya didaftarin, orangnya kabur. Nggak tahu rimbanya entah di mana, entah mata hidung belum pernah jumpa, hanya telepon. Begitu saya daftar, terus saya kemana? Untung sudah ada kantor cabang di Medan pada saat itu. Akhirnya, nggak ada masalah sih, nggak ada upline, nggak ada masalah. Yang penting, saya udah lihat bisnisnya ini bagus, itu dulu. Ya, saya nilai memang dari bisnis perusahaan, yang saya lihat ada 3. Yang pertama, yaitu adalah perusahaannya dulu. Yang kedua, sistemnya, ya, bagi hasilnya antara perusahaan dengan kita bagaimana. Ya kan, jangan untung perusahaan dong. Dan, atau jangan untung sepihak, harus win-win, untung sama untung, baru bisnis itu sehat. Saya juga nggak mau juga perusahaan ini tumpur. Kalau tumpur perusahaan ini, saya aja yang kenyang nggak cocok juga. Oke, jadi saya lihat dulu perusahaannya, ya, Salim Group ya. Yang kedua, sistemnya, baru produknya, layak jual nggak pada saat ini? Gitu, layak jual nggak? Namanya nabung. Nah, makanya saya tanyakan, salah nggak ngajak teman menabung? Secara hukum, secara adat, secara agama, namanya kontes mengajak menabung itu, ya kan? Dosa nggak ngajak nabung? Nggak juga. Haram nggak ngajak nabung? Nggak juga. Makanya saya langsung tancap gas. Ya kan? Ngajak nabung itu adalah pekerjaan yang mulia, Bu Esther. Itu dia. Jadi saya lihat perusahaannya, sistemnya, dan produknya. Itu dia. Oke. Jadi itu konsepnya, saya menjalankan bisnis ini. Intinya saya bertahan, kalau masalah itu tetap ada. Masalah dengan ini, ribut-ribut itu pasti. Tetapi kita harus bisa menyikapi. Ya puji Tuhan, saya bisa jaringan saya udah anjlok, sampai ke titik nol, sampai nggak dapat bonus, Bu Esther. Iya, nggak apa-apa. Jadi, kuncinya, orang mungkin bertahan enak buruk. Nggak ada yang mulus. Jalan aja nggak ada yang rata kok. Benar nggak? Pasti ada gelombangnya. Jalan aja nggak ada yang rata, pasti ada gelombangnya. Nah, termasuk juga bisnis ini. Mana ada bisnis yang gampang-gampang mulus? Tidak. Pasti ada gejolak, ada yang menolak, ada yang menerima, bermacam problem. Tetapi kita harus tenang menyikapi situasi. Ya begitu banyak ujian juga. 2015, termasuk di Pekanbaru itu 2015, harga sawit itu Rp250 sampai nggak dipanen. Terus kita mau tagih premi nggak bisa. Ya terakhir, tapi saya ya udah deh, bertahan. Pasti ada solusi dari perusahaan. Akhirnya saya telepon terus terang. Ya, terima kasih juga kepada manajemen yang membuat program sistem ini, terutama kepada leader saya, upline kita semua, kepada Bapak Vancen, yang tidak saya bisa ucapkan terima kasih. Jadi, akibat dari telepon dia, 2016, saya masih bertahan di bisnis ini sampai sekarang, dan saya tanya, Pak Vancen, masih bisa nggak dipertahankan bisnis ini? Kalau memang nggak bisa, katakan bisa. Ini bisnis yang long time, makanya saya sampai saat ini bertahan, Bu Esther. Sebenarnya kata-kata itu paling 2 kali 3 kali saya telepon beliau. Bantu saya Pak, upline saya tidak ada. Makanya kalau ditanya orang upline Pak Aston itu siapa? Tuhan, saya katakan. Yang pertama Tuhan, yang kedua Pak Vancen yang memberikan jalan. Sehingga saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, beli mobil, sepeda motor, ya puji Tuhan. Sampai bisa kemarin kita sama Bu Esther ke Korea Selatan, ya kan, ke Korsel. Dan saya bersyukur berkat bisnis ini luar biasa. Dan cobaan lagi yang kedua, pandemik. Sama-sama kita sudah posisi gold, agensi tinggal sedikit lagi mau platinum, tinggal sekitar 19 juta lagi, akhirnya hancur, rontok lagi. Itu biasa. Jadi semakin sering kita jatuh, semakin sering akhirnya kita menjadi ditebah untuk menjadi seorang leader yang luar biasa, untuk mempunyai ketahanan. Yang namanya kita bangun lagi, memang harus seperti itu. Jatuh lagi, bangun lagi, bangkit. Bukan berapa kali Anda jatuh, tapi hitung berapa kali Anda sukses untuk sampai puncak Crown Agency. Jadi itu saja Bu Esther, ya sangat luar biasa berkat ada Priil. Kalau tidak ada sebenarnya, ya bisnis teknologi, kalau tidak ada, ya saya nggak tahu lagi memulai usaha apa. Jujur, karena kondisi saya pada saat itu, kondisi yang mengkhawatirkan. Kalau orang mungkin kondisi minus, kalau orang mungkin kondisi titik nol, saya adalah titik minus. Hampir 320 juta uang utang saya pun menumpuk, ya kan? Tetapi saya kan dengan percaya melalui bisnis Triennial ini saya bisa lunas utang-utang saya, ya setahun lunas Bu Esther. Utang-utang saya lunas 320 juta. Ya sedikit lagi 350, tapi bukan 350.000, 350 juta utang saya tapi lunas.
saya buat setahun, Bu Esther. Tetapi saya bersyukur ketemu dengan bisnis Trianuk ini. Ya makanya saya ucapkan terima kasih kepada manajemen, kepada yang namanya Pak Suendri, kepada manajemen, ya kepada Pak Presiden yang membuat. Tapi khususnya saya ucapkan yang sebesar-besarnya sedalam-dalamnya kepada Bapak Pancen, Abel yang kita semua, dan saya sampai saat ini kalau tidak ada bantuan beliau jujur, saya mungkin tidak ada apa-apanya. Saya tidak peduli berapa orang yang menolak. Saya tidak peduli berapa orang yang tidak mau. Tapi ketika ada yang mau, saya siap membimbingnya sampai sukses. Saya tidak peduli berapa cacian makian yang saya hadapi. Saya tidak peduli juga, karena impian saya harus saya capai. Itu yang membuat saya sampai sekarang ini bertahan. Kebanyakan mitra-mitra kita kepada dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, ketika ditolak, ketika dicemooh, ketika disepelekan, sebenarnya itu yang membuat cambuk bagi saya. Ya, cambuk membuat bagi saya, karena kalau enggak kita yang mengerjakan bisnis ini, jangan pandang berapa yang kabur mitra Anda. Ya mungkin bukan sudah sebaik-baiknya udah kita bimbing, tetapi mereka yang tidak mau, itu tidak jadi masalah. Yang penting, tekad dan tujuan kita harus sukses di bisnis 3i Network sampai posisi Crown Agency. Ya, pada saat tanggal 15 bulan 3 masuk yang namanya konflik, yaitu corona, Bu Esther. Saya bisa double elite. Saya bisa sampai 30 prospecting, sampai 6 bagian double elite. Kondisi corona. Karena saya pikir semakin hancur jaringan saya ini, kondisi corona, ya saya harus keluar, mau tidak mau. Sebenarnya saya katanya stay at home. Nggak bisa. Nah, kalau saya memang tidak bisa. Memang jujur, dibilang pun dari perusahaan nggak boleh prospek, nggak boleh di rumah, nggak boleh harus di rumah. Saya memang pada saat itu melawan arus. Karena semakin hancur jaringan saya pada saat bulan 3 kemarin, ya kan, omset jatuh, sudah tinggal 19 juta lagi posisi platinum, akhirnya hancur berkeping-keping. Tapi tidak jadi masalah, saya masih bisa tersenyum, Bu Esther. Dibarengi dengan ini mau tidak mau, harus bonus elite ini, kan gitu, kondisi corona. Jadi 4 bagian berarti 1.250.000 bonus elite kemarin saya dapatkan 4 bagian. Yang 1,5 juta saya dapat 6 bagian, Bu Esther. Kurang lebih saya 30, jadi turun bonus saya, tapi bonus elite 9 juta. Bayangin coba. Wow, dahsyat. Nah, jadi caranya seperti itu. Karena saya lihat di grup, semua stay at home kan itu kan. Wah, ini kesempatan emas ini pada saat corona. Akhirnya saya bisa closing double elite. Makanya kemarin itu ini feeling saya 1,5 juta, rupanya tembus ke angka 1.518.000 kalau nggak salah kemarin, ya kan? Nah, makanya wah ini bisa, orang lagi di rumah, Pak nggak bisa keluar rumah katanya. Terus yang penting kita pakai masker, nggak usah berjabat tangan, bisa salam corona seperti ini kok, benar, jaga jarak. Bisa juga prospek, bisa juga closing. Tergantung niat. Itu ya sebenarnya teman-teman. Jadi dimanapun berada, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu hal biasa. Badai pasti berlalu. Iya, jadi kepada teman-teman, kita tidak bisa badai apa yang akan datang. Persoalannya bisa kita nggak menguasai badai tersebut. Jangan kita mau dikuasai situasi. Tapi kitalah yang menguasai situasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu aja dari saya, Bu Esther. Sampai ini, next time, tahun ini saya upayakan posisi Platinum Agency next time. Oke, terima kasih Bu Esther. Dahsyat. Pak, masih ada waktu 5-10 menit lagi. Ada satu pertanyaan yang menggelitik yang ingin saya tanyakan, Pak. Karena Pak Aston ini kan sudah begitu tangguh ya menjadi leader yang sudah pengalaman di bisnis networking, ya dari ditinggal upline sampai nggak kenal upline sama siapa upline yang mengajak pada waktu itu. Dan biasanya leader-leader 3i ini ya mitra-mitra kita begitu manja karena mulai menyalahkan, waduh upline saya mana nih, upline saya mana nih, upline saya mana. Padahal sudah tahu perusahaan oke, produk oke, dan potensi income-nya pun oke. Apa nih Pak tips sukses untuk membuat tim kita supaya mereka nggak bergantung penuh kepada siapapun, tapi memegang teguh golden rule bahwa ini adalah bisnis kita? Oke,
Pertanyaan yang sangat bagus. Terakhir buka rahasia nih Bu Esther. Jadi saya gini Bu Esther, ketika saya prospek tanggal 19 sampai tanggal 18, benar ya, tanggal 19 sampai tanggal 18 berikutnya kan 1 bulan nih. Ya. Nah, ketika dia closing, dia nggak bisa ngajak 3, nggak bisa ngajak 6. Kenapa saya buat ngajak 6? Ya, dengan konsep 3, 6, 10 strategi saya. Nggak bisa ngajak elit 10, berarti dia tipe penabung nih. Benar nggak? Karena syarat ujian kan 3. Jadi kalau sampai tanggal 18, dia tidak bisa mengajak 3 orang, tidak bisa mengajak 6 orang. Kenapa saya buat 6 orang? Mana tahu ada yang terpending, ya kan, data-datanya nggak benar, beres, kabur, benar nggak? Supaya dia tetap dapat bonus elit. Enggak. Makanya mutu saya 3, 6, 10. 3 nggak bisa ngajak, 6 nggak bisa ngajak di awal seperti Bu Esther tadi bilang, kejar yang namanya bonus elit. Benar nggak? Baru 10 dia tidak bisa ngajak, atau nggak bisa juga mengumpulkan di rumahnya dia untuk home sharing, berarti dia tipikal penabung. Selesai, selamat jalan. Itu sebenarnya konsep saya Bu Esther. Tidak bisa ngajak 3, terus mau ngapain di CAR? Jangan selalu katakan, ini nggak ngajak orang pun nggak apa-apa katanya. Berarti kita sedang membunuh masa depan kita, karya kita, dan membunuh masa depan downline kita. Iya. Jangan dikatakan ini, nabung aja deh, nggak apa-apa. Akhirnya TV penabung semua. Iya benar. Itu aja konsep saya. Iya, Bu Esther. Cukup, itu jawaban dari saya, Bu Esther. Luar biasa, Pak. Jadi udah belajar sangat bagus sekali. Nah, ini masih ada sisa waktu 2 menit, Pak. Satu Boleh. Pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana membuat mitra kita ya dengan prinsip menguji mereka menjadi seorang yang pebisnis handal ya. Bagaimana juga membuat mereka menjadi pebisnis yang tangguh, Pak. Karena kalau dari tadi Bapak sudah membagikan ya bisa tembus elit 6 bagian, itu udah sangat luar biasa sekali ya. Nah, itu rahasianya apa nih, Pak? Oke, jadi Bu Esther gini dia. Saya memang saya katakan pada saat 2015 kondisi Pekanbaru Riau itu harga sawit 250 rupiah di Riau 2015. Saya sudah join 3i. Semua orang menolak yang namanya gimana mau nabung Pak, sedangkan kondisi sawit saja pun di sini tidak normal. Jadi tidak normal, ya kan? Kondisi sawit tidak normal. Jadi saya pun bagaimana untuk nabung katanya. Sekarang gini, kalau dalam kondisi sawit bisa jatuh bisa menabung kan luar biasa. Terus kalau bisa menabung, ngapain cari berutang? Saya bilang. Itu sebenarnya konsep-konsep saya yang saya katakan. Sekarang ini, konsep yang sebenarnya di dalam orang semua tidak bisa yang namanya menabung. Ya, tetapi kalau kita bilang kesulitan, semua orang sulit. Kalau punya utang, jangankan kita punya utang. Negara ini aja punya utang, kesulitan itu dia bisa kita keluar dari zona itu. Saya bilang gini aja, selesai corona kan orang dibilang kan lebaran pada saat itu, puasa. Jangankan ada corona, kalau hanya BCA itu banyak cari alasan, ya semua orang bisa Bu, karena lidah kan nggak bertulang. Itu saya bilang. Tetapi yang luar biasanya ketika Bapak selesai corona ini udah daftar, berarti udah selesai corona tinggal tancap gas, saya bilang. Jadi, ya juga Pak ya katanya. Akhirnya mereka join Bu Esther. Itu yang membuat mereka join sebenarnya. Iya. Jadi, banyak orang ini, kenapa kita bisa? Berarti kita luar biasa dong joinnya. Ini suatu kenang-kenangan ketika Bapak nanti sukses di 3i Network, joinnya pada saat corona. Ya kan? Nah, jadi seperti itu dia saya katakan Bu Esther. Ada mitra saya juga beberapa orang double elite banyak pada saat corona yang 1,5 juta. Dia masuk omsetnya 3,5 juta. Bonusnya dia ngajak 10 orang, bonusnya 3.780.000. Bayangin juga. Di luar yang dia setor. Ya, double elite. Jadi saya tunjukkan statementnya, ini luar biasa. Mitra-mitra saya ada sekitar 3-4 orang yang double elite pada saat corona, Bu. Ya. Jadi banyak orang mengira nggak bisa gitu. Kalau bisa kemana? Nah, gitu dia Bu Esther. Nah, jadi seperti saya bilang sama Pak Pran, bisnis ini jelas nggak? Sering nggak orang ngomong seperti itu Bu Esther?
Sering ya. Bagaimana mungkin ini kamu katakan jelas, orang belum dijelaskan gitu loh. Bisnis itu yang jelas, jadi saya bersyukur kamu bilang bisnis ini tidak jelas. Atau kamu tanyakan ke saya, jelas nggak bisnis ini Pak Aston? Katanya. Saya bilang bisnis ini, saya pribadi nggak jelas. Wah, terus kenapa Bapak tawarkan kepada orang lain katanya? Karena belum saya jelaskan, gitu loh. Gimana bisnis? Benar nggak? Jadi iya juga ya. Jadi kalau kamu katakan bisnis ini tidak jelas, saya salut sama Bapak. Memang bisnis ini tidak jelas. Karena belum dijelaskan Bu Esther, gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi saya bolak-bolak balik aja akhirnya closing juga sih. Itu yang mencapai bisa 30 sampai 40 closingan saya pada saat ini. Pada saat corona gitu loh. Luar biasa ya Pak Aston ya. Jadi ini memang pengalaman dari seorang leader yang begitu berjiwa besar, mandiri dan sangat tangguh ya dalam menjalankan bisnis 3i Networks. Intinya teman-teman kita belajar banyak hal ya dari Pak Aston malam ini bahwa apapun yang terjadi jangan pernah melihat kiri kanan. Jangan juga menjadikan patokan siapa-siapa yang berhasil di bisnis ini atau siapa yang mengajak kita. Karena manusia itu pelin-pelan, nggak jelas. Ya hari ini bisa baik, besok berbeda. Tapi kalau kita menjadi leader yang tangguh dan punya prinsip yang kuat, tentunya kita sendiri nggak akan pernah bisa digoyahkan. Bahkan oleh corona sekalipun, ya tidak akan pernah dikuasai seperti yang Pak Aston bilang ya. Jadi jangan sampai kita itu dikuasai dan dikurung oleh corona, tapi justru sebaliknya, kita harus do something. Ya, action, 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 dan action. Jangan pernah kalah dari keadaan, karena badai ini pasti berlalu. Ketika badai berlalu, udah pasti kita tinggal gaspol ya Pak. Oke, baik. Pak Aston, sebelum kita akan menutup nanti, silakan Pak Aston juga bisa memberikan closing statement untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Dari Sabang sampai Merauke, teman-teman seperjuangan, teman-teman yang baru bergabung, atau leader-leader kondisi jatuh jaringan omset itu hal biasa. Kalau Anda takut berumah di pinggir pantai, kalau Anda ingin takut di tempat ombak, jangan berumah di pinggir pantai. Kalau Anda takut yang namanya dihadang longsor, jangan merubah di atas bukit. Kalau Anda ingin sukses, yaitu bergabunglah di bisnis 3i Network. Salam luar biasa dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan bersama 3i Network. Go Crown! Go Crown! Terima kasih Pak Aston dan juga terima kasih untuk Pak Samuel, Pak Sandy, dan semua partisipan yang saat ini sudah berpartisipasi dalam bisnis yang sangat luar biasa ini. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya adalah pejuang-pejuang yang tidak akan pernah menyerah dengan keadaan. Terus berjuang, dan saya Esther mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah memeriahkan acara pada malam ini. Sampai ketemu di puncak kesuksesan, dan kita lihat cuplikan acara untuk besok siang. Ya ini dia teman-teman, besok ada sharing online dari Platinum Agency kita, leadership dengan kerendahan hati. Silakan untuk bisa membangun bisnis ini dengan karakter dan juga sikap yang kokoh dan tangguh. Ajak mitra-mitra baru maupun leader-leader semua tim untuk kita belajar pada besok jam 2 siang. Salam sukses luar biasa, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Go Crown!